kesalahan apa yang FPI perbuat yang kemudian semua itu harus menimpa mereka. Penegakan hukum itu harus jelas apa kesalahannya, di mana kesalahannya, lalu bagaimana hukuman atau tindakan disiplin atas kesalahan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Sudah lebih dari 24 jam kita tidak mengupdate berita-berita terbaru ya. Tapi ini saya ingin membacakan satu yang sedang hangat ya, yaitu sebagaimana dilansir oleh sindonews.com. Ponpes FPI digugat PTPN, Marzuki Ali kirim pesan tegas ke Mahfud MD. Apa pesannya? Kita baca ya. Jakarta, Pondok Pesantren Alam dan Agrokultural Markaz Syariah di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, milik Imam Besar Front Pembela Islam FPI Habib Rizik Syihab yang digugat oleh PTPN 8 mendapat perhatian dari sejumlah kalangan. Salah satunya mantan Ketua DPR RI Marzuki Ali. Politikus Partai Demokrat ini mengirimkan pesan melalui WhatsApp kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD. Dalam pesannya tersebut, Marzuki Ali memohon kepada Mahfud MD untuk berpihak pada keadilan dan meminta agar aset milik HRS yang sangat bermanfaat bagi umat tersebut tidak turut dihabisi. Menanggapi pesan tersebut, Mahfud MD mengucapkan terima kasih dan mengaku tidak memahami urusan tanah tersebut. Meski begitu, Mahfud MD berkomitmen membantu memproporsionalkan permasalahan tersebut. Bukan membantu. Jadi membantu memproporsionalkan masalah tersebut. Dan kalau proporsionalitas itu dari perspektif penguasa ya susah ya. Saya sendiri tidak begitu paham urusan tanah itu karena tak pernah mengikuti kasusnya. Ini baru tahu juga setelah disomasi. Nanti saya bantu untuk memproporsionalkannya katanya. Jadi memproporsionalkannya ya. Dengan memanggil pihak PTPN dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dan akhirnya juga kita tidak tahu ujungnya seperti apa ya. Mendapat tanggapan tersebut, Marzuki Ali menjelaskan, bila langkah PTPN diakomodir dan dibenarkan penegak hukum, maka akan banyak rakyat yang bisa dipidana karena menggunakan lahan HGU, hak guna usaha ya. Terima kasih Prof. Tanah HGU yang terlantar bisa digarap oleh orang lain. HGU-nya bisa dibatalkan. Kalau PTPN ini diakomodir dan dibenarkan penegak hukum, maka banyak HGU yang dimiliki konglomerat dan ditelantarkan oleh pemilik hak karena dijadikan land bank tidak dapat dimanfaatkan rakyat. Rakyat akan dipidana dan ini akan menjadi kasus besar. Karena banyak rakyat yang tidak punya lahan menggarap tanah HGU yang ditelantarkan, ucapnya. Berikut ini isi suratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Mahfud MD, Menko Polhukam. Bismillah, ini surah hati disampaikan kepada penguasa negeri ini lewat saudaraku Prof. Mahfud. Tanah HGU Megamendung yang dimanfaatkan oleh Habib Rizik Syihab HRS untuk pesantren adalah tanah negara HGU yang sudah puluhan tahun digarap rakyat. Kemudian dibebaskan oleh HRS dengan mempergunakan dana umat termasuk dana HRS sekeluarga. Tanah tersebut dibebaskan dan diwakafkan untuk kepentingan pendidikan. Saat ini tanah itu digugat kembali oleh PTPN, terlepas apakah itu ide direksi atau ada pesan khusus dari kekuasaan. Ide direksi atau ada pesan khusus dari kekuasaan ya. Ya mungkin Sobat RH sekalian bisa menilai sendiri ya. Tapi tanah itu bermanfaat untuk umat. HRS ada kesalahan, bahasa terlalu kasar dalam berdakwah. Apakah itu dibenarkan atau salah? Saya bukan ahlinya untuk mendebatkan. Saya memohon demi kepentingan umat, HRS boleh dihukum kalau dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Tapi aset yang bermanfaat untuk umat sebaiknya jangan turut dihabisi. Terus terang, hati ini sangat tidak terima. Padahal banyak koruptor asetnya tidak dihabisi, justru hidup enak di penjara. Keluar kembali hidup mewah. Belum lagi jutaan hektar yang dikuasai konglomerat, pasti banyak pelanggaran hukum di dalamnya. SBY sendiri saya kritik karena membiarkan konglomerat-konglomerat itu menguasai lahan yang ratusan ribu hektar dengan alasan mereka mendapatkan sesuai aturan.
tapi aturan tanpa melihat keadilan, maka aturan itu zolim. Mohon Prof dengan amanah kekuasaan saat ini, berpihaklah sedikit demi keadilan yang dirasakan semakin sulit di negeri ini. Semua bisa berargumentasi bahwa hukum ditegakkan, tapi hati nurani kita pasti berbicara tentang benar dan salah. Mohon maaf kalau tidak berkenan. WA ini dihapus saja, tapi bila tersentuh untuk berbuat, saya berdoa semoga Allah akan menolong siapapun yang berbuat dengan niat baik dan ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MA itu Marzuki Ali ya. Ya, sobat RH sekalian ya. Saya speechless ya. Speechless, merasa sedih ya. Kok negeri ini jadi begini ya. Seolah-olah pengelompokan politik itu sanggup untuk menghabisi ya. Kita tahu bahwa yang dihadapi FPI luar biasa. Pertama, 6 laskarnya tewas, terbunuh, dibunuh, dibantai. Kata-kata apa yang jelas kita belum mendapatkan konfirmasi ya dari sebuah proses peradilan yang fair. Apakah mereka memang terbunuh ya, tewas karena melawan petugas, ataukah karena memang sebab lain yang justru sekarang sedang diinvestigasi Komnas HAM, hak asasi manusia ya. Berikutnya adalah imam mereka ditersangkakan untuk kasus yang menurut saya ya tidak berat-berat amat sebenarnya kasusnya. Kasus biasa saja, kasus kerumunan yang sebenarnya bisa direkonsiliasi. Apalagi yang bersangkutan mengatakan bahwa menghentikan semua kegiatan, membayar denda dan lain sebagainya. Tapi toh ditersangkakan juga dan bahkan ditahan. Nah yang ketiga, asetnya yang berupa pesantren mau dihabisi juga, dirampas untuk negara. Lalu yang keempat, ada isu juga Front Pembela Islam FPI organisasinya mau dibubarkan. Pertanyaannya adalah kesalahan apa yang FPI perbuat yang kemudian semua itu harus menimpa mereka. Oke, mungkin selama ini ada kekerasan yang mereka lakukan. Tapi marilah kita lihat satu-satu dengan hati nurani. Karena yang namanya penegakan hukum itu tidak boleh yang namanya perasaan. Penegakan hukum itu harus jelas apa kesalahannya, di mana kesalahannya, lalu bagaimana hukuman atau tindakan disiplin atas kesalahan tersebut. Kita harus urai satu-satu. Sebagai contoh misalnya 6 laskar FPI yang tewas. Harus diurai secara baik siapa yang salah, siapa yang sesungguhnya melakukan pelanggaran bahkan kejahatan. Kita akan lihat. Jangan kemudian tiba-tiba sekretaris umumnya malah yang dipidanakan, yang dilaporkan ke polisi. Bahkan ada juga Babe Haikal misalnya dilaporkan ke polisi. Masalahnya belum selesai, masalah utamanya tiba-tiba justru penegak hukum sibuk mengikuti masalah pinggiran-pinggirannya. Jadi hati nurani kita akan bertanya-tanya dan juga terusik pastinya. Berikutnya lagi, Habib Rizik misalnya ditersangkakan, ditahan untuk soal seperti itu. Kalau misalnya ada catatan-catatan di masa lalu misalnya, ya yang jelas bahwa Front Pembela Islam turun di Aceh, di tsunami, turun juga di daerah gempa di daerah Sulawesi. Jadi mereka juga bekerja untuk bidang kemanusiaan. Jadi kita harus tunjukkan pada bagian mana mereka salah dan kesalahan tersebut diproses, tidak dihabisi semuanya, sobat era sekalian. Jadi kalau ada kesalahan, maka kesalahan itulah yang diproses. Kalau misalnya sejak kedatangan Habib Rizik sampai saat ini dianggap sebuah kesalahan, maka kita harus tahu di bandara itu misalnya orang berkerumun, siapa yang menyuruh datang? Kan justru Menko Polhukam sendiri yang menyuruh datang. Makanya Ridwan Kamil kemudian kok cuma kami yang diperiksa. Kenapa Menko Polhukam tidak diperiksa yang menyuruh untuk menyambut? Satu, dan ternyata di sana tidak diperiksa kasusnya. Ya berikutnya adalah di Megamendung misalnya. Di Megamendung ternyata Habib Rizik hanya menjadi tunggal. Padahal kita tahu bahwa ya barangkali ada inisiatif-inisiatif pihak lain yang ingin berkumpul atau spontanitas massa misalnya. Jadi dalam menegakkan hukum dan keadilan ya ini memang tantangan bagi Prof Mahfud. Walaupun saya tahu Prof Mahfud bukanlah satu-satunya ya orang yang bisa menentukan semuanya ini, tapi paling tidak dengan berada di kekuasaan Prof Mahfud harusnya bisa berperan jauh lebih signifikan sebagaimana ketika dia bersuara keras tentang hukum dan keadilan saat berada di luar pemerintahan. Jangan sampai kemudian muncul tragedi ketika di luar pemerintahan semua orang berbicara hukum dan keadilan dengan sangat jernih, ketika di dalam pemerintahan saya ingat kata-kata Nurkolis Majid, dia terjebak ke dalam bus. Jadi kalau seorang driver atau sopir bus itu
selalu menyalahkan selalu menyalahkan kendaraan kiri dan kanan, entah itu motor, mobil yang menyalip dan lain sebagainya, karena dia masuk terkotak di dalam bus itu sendiri, sehingga dia tidak bisa melihat keluar dengan cara yang lebih lapang. Orang lain mengatakan misalnya ketika bus itu mau belok, itu masih banyak tempatnya belok, tapi dia menganggap karena pandangannya terbatas, ya dia membutuhkan sebuah kenyamanan, keleluasaan. Dia minta orang lain disingkirkan dulu, baru kemudian dia lewat. Jadi Sobat Era sekalian, pesan Marzuki Ali ini pastilah pesan yang merupakan jeritan hati nurani. Dan hal-hal seperti ini banyak di dalam hati silent majority. Mungkin hanya mereka tidak berani ngomong. Karena situasi saat ini begitu mencekamnya. Seolah-olah suara kebenaran itu direpresi. Orang tidak boleh lagi bicara kebenaran. Yang penting adalah bagaimana bersuara mengikuti selera kekuasaan. Karena kalau bicara tentang kebenaran atau mempertanyakan kebenaran, maka siap-siaplah Anda akan dilaporkan. Anda akan diserang pihak lain dan lain sebagainya. Sobat Era sekalian, mudah-mudahan hukum dan keadilan ditegakkan di Republik ini. Jangan kita menjadi bangsa yang sedih, dan the founding parents pun bersedih karena negara yang mereka bangun adalah negara yang justru menyasar, menghukum, menghakimi orang-orang atau warga negaranya atas nama kebenaran dan keadilan juga, yang kadang-kadang disponsori pihak-pihak lain dan memunculkan konflik horizontal. Bangsa kita terakhir-terakhir ini senang sekali sepertinya kalau melihat orang lain di penjara dengan alasan yang cemen saja, dengan alasan yang ya sebenarnya bisa direkonsiliasi. Ya salah satunya adalah kerumunan, misalnya penghinaan, penyebaran kebencian dan lain sebagainya, yang semuanya itu adalah sangat-sangat subjektif. Kenapa kita tidak berkonsentrasi misalnya untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi berskala besar, kasus lobster di kelautan dan perikanan, kasus korupsi bansos yang diduga melibatkan elit-elit partai? Kenapa kita tidak berkonsentrasi pada kasus-kasus seperti itu yang jauh lebih memperbaiki bangsa ini ketimbang kasus-kasus yang mendera misalnya Habib Rizik, kasus ujaran kebencian, kasus penghinaan dan lain sebagainya, yang semuanya itu berada dalam skala subjektivitas dan kadang-kadang mungkin sengaja di-entertain untuk mengalihkan perhatian terhadap kasus-kasus besar. Termasuk juga kasus besar itu adalah kasus meninggalnya 6 laskar Front Pembela Islam. Jangan sampai pengadilan kita justru mengadili kasus-kasus yang itu saja, yang ecek-ecek mungkin ya, tetapi justru bandit-bandit besar, kejahatan-kejahatan serius dibiarkan berlalu begitu saja. Jangan sampai negara menjadi bagian dari kejahatan itu sendiri. Karena negara fungsinya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, bukan untuk mempersekusi kelompok masyarakat tertentu atau menghantam kelompok masyarakat tertentu sambil kemudian mengentertain masyarakat yang lainnya. Sobat Era sekalian, kita hidup di bumi Pancasila dan mudah-mudahan komitmen untuk menegakkan nilai-nilai ketuhanan, keadilan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial dari kemanusiaan yang kedua, itu tetap kita pegang tinggi. Perbedaan pendapat biasa saja. Jadikan dia menjadi perbedaan pendapat. Jangan kemudian dikriminalisasi. Hari ini saya membaca misalnya salah satu komentar lagi yang mengomentari pendapat, katakanlah pendapat dua ulama, tiba-tiba komentarnya menistakan agama lain dan lain sebagainya. Apakah kemudian kita juga ingin mensasar agar orang tersebut juga ditahan dan dipenjarakan semua? Padahal kita hargai saja perbedaan pendapat itu. Kita hargai saja sikapnya itu. Yang penting adalah bahwa kita harus paham, kalau ada sebuah pendapat, maka pendapat tersebut harus dijawab dengan pendapat juga. Jadi pendapat dibalas dengan pendapat. Agar kemudian kita tidak berpikir, setiap pendapat, setiap suara berbeda dibalas dengan ancaman tahanan atau penjara atau jeruji besi. Sobat Era sekalian, mudah-mudahan kebaikan terus datang di negeri ini. Negeri ini tetap dirahmati oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus.
Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.